guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady. Dan gue Satrio. Kali ini kita mau bikin video yang isinya ada informasi buat kalian semua. Ya, jadi kali ini kontennya agak informatif ya. Ya. Kalau kita perhatiin tuh, belakangan ini tuh banyak kayaknya orang yang beli mobil baru ya. Iya, termasuk yang nonton nih. Iya, pasti banyak yang beli mobil baru. Iya, mobil baru. Nah, tapi mobil baru itu bukan sekedar disetir atau dicuci aja ya. Iya, jadi buat kalian yang mobil masih baru, masih disayang-sayang, dielus-elus, difoto-foto, ingat juga mobilnya harus dirawat biar awet, tahan lama, dan sehat terus. Jadi nggak mogok-mogok. Betul. Nah, jadi buat contoh kali ini kita akan pakai mobil yang di sini nih, Honda CR-V. Ya, jadi kenapa kita pakai CR-V? Karena dia adalah salah satu mobil modern yang teknologi relevan dengan mobil-mobil modern masa kini. Betul banget. Ya udah, sekarang kita lihat dulu ya kelebihan dari Honda CR-V. Yuk. Oke, kebetulan CR-V yang kita lihat di sini adalah yang versi yang paling baru nih. Dan kita udah pernah bahas ya, kalau misalnya kalian pengen nonton lebih lanjutnya bisa klik link di atas sana. Nah, tapi kita bahas singkat aja di sini. Kalau kita lihat dari bagian eksteriornya, ini sekarang memang nggak beda jauh ya sama yang sebelumnya, tapi dia tampil lebih fresh nih si CR-V. Peleknya baru, terus lampu sennya juga sekarang udah sekuensial, sama body kitnya juga udah baru nih. Dan nggak cuma itu, karena CR-V ini tetap pakai mesin andalan Honda. Dia pakai mesin 1500 cc turbo dengan tenaga besar, pakai teknologi Earth Dream dan transmisi CVT. Nah, jadi mesin turbo ini sebenarnya dia butuh proteksi berupa pendinginan atau pelumasan oli yang lebih menyeluruh dibandingkan mesin biasa. Kenapa? Karena mesin turbo itu dilengkapi dengan komponen turbocharger, intercooler, yang akan menghasilkan power yang lebih besar dibandingkan mesin non-turbo. Makanya dia butuh perlindungan yang lebih maksimal. Apalagi kalau makanya di kondisi lalu lintas kayak Jakarta yang sering macet, stop and go, antri, potong sana potong sini. Jadi mau mesin turbo mau mesin non-turbo akan mengalami beban yang lumayan berat. Tapi jangan khawatir karena ngerawat ya ternyata tidak sesulit yang kalian bayangkan. Nggak percaya? Yuk kita lihat tempat servisnya. Oke guys, sekarang kita langsung tanya aja ke manajer servisnya Honda Jakarta Center. Di sini ada Pak Helmi nih. Nah Pak, saya mau nanya nih, kalau Honda CR-V itu buat perawatannya sebenarnya sulit nggak sih? Untuk servis perawatan CR-V Turbo sebenarnya tidak sulit. Cuma kami menyarankan untuk servis selalu di dealer Honda resmi. Itu aja. Dan dengan customer melakukan servis di dealer Honda resmi, kami memberikan 3 kepuasan pelanggan. Yaitu di mana customer bisa melakukan servis cepat dengan quick maintenance, customer bisa melakukan servis tanpa antri dengan booking, dan customer bisa merasakan biaya yang murah, apalagi dilengkapi dengan paket hemat. Oke, thank you nih infonya nih Pak Helmi nih. Nah, sekarang kita pengen ngomongin gimana sih kalau servis berkala itu, apa aja yang harus diperhatiin, dan sistemnya tuh kayak gimana sih, gitu ya. Kita langsung pindah ke atas aja yuk, biar lebih enak ngomongnya, yuk. Ada yang masih mau ditanyain, Mas? Gini Mas, boleh minta merchandise-nya Type R nggak? Yang bagus ya, yang asli. Kalau beli mobilnya sih boleh, ada. Saya duluan nih Mas. Oke, sekarang kita ada di ruang tunggunya untuk customer yang booking nih di Honda Jakarta Center. Ngomong-ngomong, Hilsat mana ya? Nah, lama amat ngapain lu? Gue minta merchandise Type R, gue nggak dapet. Lu di mana-mana minta merchandise, bayar makanya beli. Namanya juga usaha. Oke, sekarang kita langsung ngomongin servis nih. Oh iya. Ya, jadi untuk servis mobil itu sebenarnya dia ada 2 indikatornya ya. Iya. Ada jangka waktu sama jarak tempuh. Kalau jangka waktu tuh biasanya 6 bulan sekali. Kalau yang jarak tempuh tuh 10.000 km sekali. Mana yang tercapai lebih dulu gitu. Kira-kira kenapa saat kayak gitu? Nah, soalnya gini kan semua mobil ya, sekali lagi semua mobil kan pakai suku cadang.
seiring kita pakai mobil itu, kita pakai jalan-jalan, terus kemana gitu, kayak itu suku cadang kan ada usianya, bisa habis, bisa aus, berubah bentuk, atau bahkan melemah. Ambil contoh kayak saringan atau filter udara. Semakin kita pakai, apalagi kalau kita jarang periksa, kan saringan udara makin kotor. Kalau kotor, pembakaran mesin nggak sempurna. Kalau pembakaran nggak sempurna, mesin jadi berkurang tenaganya dan konsumsi bensin bisa jadi lebih boros. Nggak mau kan? Nah, itu juga nyambung tuh kayak oli tuh, sama halnya. Kalau oli itu nggak diganti ya, nanti hasil dari pembakaran itu kan dia ada deposit tuh ya, ada kotoran lah. Itu kalau nggak diganti olinya, nanti pelumasannya bisa nggak bagus, terus nanti piston juga bisa berkerak gitu. Yang menyebabkan nanti ya jadi masalah deh gitu kan ya. Iya. Apalagi oli transmisi. Nanti kalau oli transmisi nggak diganti tuh ya, perpindahan gearnya bisa kasar gitu. Nah iya, bener banget sih. Sama jangan lupa rem, ini penting. Kenapa? Karena rem itu berhubungan dengan keselamatan kita sebagai pengendara atau bahkan penumpang yang kita bawa. Jadi periksa ketebalan kampas rem, periksa juga cairan rem atau brake fluid, dan pastikan sistem rem kita bekerja dengan optimal. Biar keselamatan kita terjamin karena remnya pakem dan responsif. Nah, karena kita sekarang ada di bengkel resmi, nggak usah khawatir kalau misalnya tadi kan pusing gitu ya suruh ngecekin gini-gini. Kita langsung bagi aja, ada 2 tipe nih, servis kecil sama servis besar. Ini part-part apa aja yang harus diperhatiin dan harus diganti, kita langsung cek aja yuk. Yuk. Yuk, cekidot. Untuk servis kecil itu di kilometer 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000, dan 20.000. Disebut kecil karena di sini hanya ada pengecekan dari kondisi gearbox, steering, dan boots, suspensi dan tie rods, boots, drive shaft, saringan oli, pintu geser elektrik, radiator coolant, rem depan belakang, saringan udara, dan rotasi ban. Di kilometer ini penggantian oli mesin, gemuk rem, dan ring oli juga dilakukan, sama tambah engine cleaner untuk mesin turbo. Tapi khusus nih, sama perawatan 20.000 km, ada tambahan pemeriksaan kayak periksa sistem pengereman, ketinggian fluida, sistem pembuangan, saluran bensin, saringan AC, sama rem parkir. Dan di kilometer 20.000 ini ada penggantian saringan oli. Lalu di kilometer 30.000 dan 90.000, pengecekan dan penggantian sama nih kayak item pengecekan dan penggantian di 10.000 km. Tapi di kilometer 30.000 dan 90.000 ada penggantian saringan udara. Nah, kalau servis besar itu ada di 40.000 km, 60.000 km, 80.000 km, dan 100.000 km. Banyak banget pemeriksaan dan part yang harus diganti. Dasarnya pemeriksaan dan penggantiannya hampir sama kayak item di 20.000. Cuma untuk di 40.000 dan 80.000 km ada tambahan pemeriksaan drive belt dan celah katup untuk mobil tertentu ya. Untuk penggantiannya di perawatan 40.000 dan 80.000. Tambahan penggantian oli transmisi CVT, saringan AC, busi berbahan nikel plus saringan bensin untuk perawatan berkala di 80.000 km. Untuk di 60.000 dan 100.000 km ada tambahan penggantian part nih, yaitu saringan udara dan fluida rem di perawatan berkala 60.000 dan busi tipe iridium di perawatan berkala 100.000. Nah, urusan penggantian oli, karena mobil CR-V ini kan dia pakai mesin turbo. Nah, di speedometernya ada indikator umur oli. Kalian perhatiin itu ya, karena bisa jadi jadwal penggantian oli dan filter olinya itu lebih cepat daripada jadwal yang seharusnya. Kenapa? Karena itu semua tergantung pada kondisi pengemudian kita. Sering stop and go, di jalanan macet, berkendara dengan muatan yang berat banget, jalan berlumpur, ataupun berdebu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek daftar part dan servis yang ada di mobil kalian di buku garansi yang kalian dapat. Cek masing-masing ya. Nah, di luar parts yang udah kita jelasin tadi, ada lagi yang namanya consumable parts. Ya, jadi consumable parts itu adalah parts yang pasti akan habis dalam pemakaian kendaraan dalam waktu tertentu. Contohnya itu kayak kampas rem, ada ban, ada karet wiper, dan juga aki ya.
Nah, part-part itu kalau misalkan sudah mulai habis, itu sebaiknya langsung diganti aja supaya tidak mengurangi kenyamanan dan juga keamanan. Nah, kita lihat consumable parts yang pertama, ini adalah kampas rem. Yang kita lihat di sini nih, dia udah tipis dan udah nggak layak pakai deh pokoknya. Si kampas remnya ini ketebalannya pokoknya kalau udah di bawah 1,6 mili itu udah harus banget diganti. Kalau nggak, dia bakal menyebabkan bunyi berdecit dan performa remnya nanti bakal berkurang. Terus kita lihat ke bagian ban. Ban ini kita harus lihat bagian kembang-kembangnya. Kalau misalnya ketebalannya udah kurang dari 3 mili, atau kita lihat dari tire wear indikatornya nih yang ada segitiga ini. Kalau misalnya ketebalan bannya ini udah sama kayak tire wear indikator, itu udah harus banget diganti. Tapi bukan itu aja, kondisi ban tuh macam-macam ya. Ada yang ban kadang-kadang tuh ada yang kering, terus ada yang benjol. Pokoknya kalau udah nggak normal, ban itu wajib banget diganti. Karena fatal ya kalau ban kenapa-napa. Di dealer resmi, menggunakan alat canggih loh yang bisa mengetahui kondisi ban kamu detail banget. Makanya rajin untuk servis berkala di dealer resmi, buat sekalian tahu kondisi ban mobil kamu masih layak pakai nggak sih? Nah, coba sekarang kalian lihat ini. Ini adalah contoh karet wiper yang udah tipis dan jelek. Nah, bayangin deh, karet yang udah tipis dan jelek ini menyapu kaca depan kalian. Yang ada kacanya bukan tambah bersih, malah tambah kotor. Nah, makanya kalau misalnya udah jelek kayak begini, mendingan buru ganti sama karet wiper yang baru. Biar pas musim hujan, kalian pakai wipernya tuh kaca depannya bersih karena menyapunya optimal. Pandangan ke depan juga jadi lebih jernih karena bebas dari kotoran dan air. Nah, sekarang kita bahas akinya. Kalau aki, kita harus rajin-rajin ngecek tegangan akinya. Kalian juga bisa lakukan pengecekan lebih lengkap di dealer resmi. Soalnya mereka pakai battery tester gitu, yang bisa ngecek secara menyeluruh kondisi baterai mobil kamu. Sebenarnya, ketika kalian servis di dealer Honda, kondisi aki mobil kamu selalu dilakukan pengecekan secara menyeluruh loh. Jadi tahu deh, kondisi aki mobil kamu masih layak pakai atau harus segera diganti. Nah, terus kalau di bengkel resmi ada pelayanan spuring dan balancing. Biasanya direkomendasiin setiap 20.000 km sekali atau 12 bulan. Tujuannya biar roda mobil itu tetap seimbang dan lurus. Jadi pas kita pakai mobilnya tuh nyaman, lurus, dan bebas dari getaran. Ini kita rekomendasiin banget buat kamu yang butuh perawatan ekstra untuk mobil kesayangan kamu. Nah, semuanya jadi itu adalah mengenai perawatan berkala di bengkel resmi. Sekarang, biar kalian tambah yakin untuk melakukan perawatan berkala di dealer resmi, kita ada tips biar kalian lebih hemat saat melakukan perawatan di dealer Honda. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ketahui lebih banyak detail servis berdasarkan buku garansi servis. Di situ, kita bisa tahu pekerjaan apa saja yang akan dilakukan pada periode perawatan berkala berikutnya. Jangan ragu untuk tanya kepada service advisor mengenai hasil inspeksi yang dilakukannya, dan tanya parts apa saja yang perlu dan harus diganti. Kamu juga bisa membeli paket perawatan untuk mobil Honda kamu, jadinya bisa mendapatkan biaya servis yang lebih murah di bengkel resmi Honda. Oke semuanya, jadi biar mobil kalian tetap awet dan bebas masalah, jangan lupa untuk bawa mobil kalian servis berkala di bengkel resmi. Yes, dan thank you juga nih buat Honda Jakarta Center yang udah ngizinin kita buat syuting di bengkelnya mereka. Ini memang bengkelnya lengkap banget sih ya, dan kayaknya ini dealer Honda terbesar di Jakarta nih ya. Gede banget, ya, lengkap lah fasilitasnya, buat nunggunya juga enak, buat nyantai-nyantai gitu. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kayak gini aja buat video kali ini. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, pamit dulu ya. Dadah. Yuk. Lah, Sat, tadi bukannya kita datang jalan kaki, Sat? Iya ya. Ini jadi bawa mobil ya? Tunggu, ini mobil siapa? Udah lo bawa pulang aja. Ya, udah, Tadi udah. nggak dikasih merchandise kan? Lumayan dapat mobil. Anggap merchandise mobilnya, Sat ya?